Timnas Indonesia akan tambah pemain naturalisasi lagi, sebelum lawan Irak. Media Malaysia sampai puji kekuatan Timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia belum cukup, Bung Toel minta Timnas juara Piala ASEAN. Asisten Shin Tae-yong sampai buka suara, soal Bung Toel dan Timnas Indonesia. Kiper Leeds United sepertinya siap jadi warga negara Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tambah pemain naturalisasi lagi, sebelum lawan Irak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan rencana kedatangan pemain naturalisasi baru. Informasi ini datang setelah Timnas Indonesia menambah 4 pemain naturalisasi baru pada bulan Maret 2024. Mereka adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Hom Haye, dan Nathan Choeaon. Debut Jay Itzes dan Nathan terjadi saat Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang berujung pada kemenangan 1-0. Sementara itu, Hom Haye dan Ragnar belum bisa tampil karena proses naturalisasi belum selesai, tetapi keduanya berhasil menyelesaikan proses tersebut pada 18 Maret 2024. Kemudian, Hom Haye dan Ragnar diturunkan oleh Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia bertandang ke Vietnam, di Stadion Maidin. Hasilnya, tim Garuda menang 3-0. Dalam 2 pertandingan tersebut, para pemain naturalisasi tersebut tampil memuaskan. Jay Itzes solid di belakang dan mencetak 1 gol, Hom Haye memberikan 1 assist, sementara Ragnar juga mencetak 1 gol. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sebelum Juni 2024, Timnas Indonesia akan menambah lagi pemain naturalisasi baru, meskipun dia belum merinci siapa saja yang akan datang. Namun, dia menekankan bahwa akan ada lebih dari 1 pemain yang akan dinaturalisasi. Shin Tae-yong juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas dukungan dalam proses naturalisasi ini. Dia yakin kedatangan pemain naturalisasi baru akan membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Ada beberapa pemain berdarah Indonesia lagi yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Saya sangat menghargai dukungan dari Pak Erick Thohir. Ini akan mendorong kemajuan Timnas Indonesia ke depannya, ujar Shin Tae-yong. Media Malaysia sampai puji kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menunjukkan performa cemerlang dari Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia, menurut laporan Astro Arena dari Malaysia. Dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret lalu, tim Garuda mencatat kemenangan gemilang. Mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0. Ini merupakan prestasi gemilang setelah sebelumnya menghadapi Irak dalam Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, meski kalah, Timnas Indonesia tetap tampil penuh percaya diri. Pembawa acara bola itu live di Astro Arena, Faiz Gurun dan KS Stats, menyoroti permainan Timnas Indonesia, khususnya dalam hal postur fisik para pemain. KS Stats memberikan apresiasi terhadap performa Timnas Indonesia yang cukup kompetitif meskipun rata-rata tinggi badannya lebih rendah dibandingkan dengan tim-tim lain. Kemenangan atas Vietnam menjadi bukti konkretnya. Saat mereka bermain dengan pemain seperti Marcelino, Rafael Struijk, dan lainnya, permainan mereka sungguh mengagumkan. Saat melawan Vietnam, mereka benar-benar tak terhentikan, ucap KS Stats. Mereka juga memberikan pujian atas keberanian Timnas Indonesia yang tetap menunjukkan permainan menyerang meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh, seperti Irak. Pertandingan melawan Irak di Piala Asia 2023 menjadi contoh yang bagus. Meskipun tidak memiliki penyerang dengan postur tinggi, mereka tetap bermain menyerang dengan baik, ujar KS Stats di saluran YouTube Astro Arena. Meski Rafael Struijk menjadi pemain teratas dengan tinggi 187 cm, beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya tidak setinggi itu.
Ramadan Sananta memiliki tinggi 182 cm, Dimas Derajat 178 cm, dan Hoki Caraka 182 cm. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi semangat dan dedikasi mereka dalam meraih kemenangan. Kualifikasi Piala Dunia belum cukup, Bung Toel minta timnas juara Piala ASEAN. Pengamat sepak bola Indonesia mengevaluasi prestasi timnas di ASEAN setelah menaklukkan Vietnam. Keberhasilan timnas Indonesia dalam mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menjadi sorotan pengamat sepak bola tanah air. Skuad Garuda meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 1-0, kemudian disusul dengan kemenangan 3 gol tanpa balas dalam pertemuan kedua di Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Prestasi ini menunjukkan kemajuan signifikan bagi sepak bola Indonesia yang sebelumnya seringkali tertinggal dibandingkan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Vietnam, di bawah kepemimpinan Park Hang-seo, telah menjadi dominan di ASEAN dengan meraih gelar juara Piala AFF 2018 serta SEA Games 2019 dan 2021. Namun, dengan bimbingan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mengungguli Vietnam hampir di semua level usia. Meskipun demikian, prestasi ini belum cukup untuk memberikan pengakuan penuh kepada Shin Tae-yong di level ASEAN. Tommy Welly, atau yang dikenal sebagai Bung Toel, seorang pengamat sepak bola tanah air, menyoroti hal ini. Menurutnya, prestasi timnas harus lebih konkret, dan ia berharap agar Indonesia bisa meraih gelar ASEAN Cup, Piala AFF, pada tahun 2024. Bung Toel juga menekankan pentingnya fokus pada sepak bola, mengurangi pencitraan, dan lebih memanfaatkan kemampuan pemain-pemain Indonesia tanpa hanya mengandalkan pemain naturalisasi. Meskipun Shin Tae-yong belum berhasil membawa pulang trofi di level ASEAN, medali emas SEA Games 2023 berhasil diraih oleh timnas U23 Indonesia di bawah arahan Indra Syafri. Meski begitu, Shin Tae-yong harus mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI sebelum membuktikan prestasinya di Piala AFF 2024. Kontraknya dengan PSSI akan berakhir pada bulan Juni, namun ada opsi perpanjangan jika ia berhasil membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Setelah mendapat perpanjangan kontrak, barulah Shin Tae-yong bisa membuktikan kemampuan Indonesia di ASEAN. Piala AFF kembali digelar tahun ini dengan nama baru, ASEAN Cup. Meskipun Indonesia belum pernah menjadi juara sejak kompetisi ini pertama kali diadakan pada tahun 1996, namun mereka telah meraih gelar runner-up sebanyak 6 kali. Diharapkan dengan inklusi ASEAN Cup dalam kalender FIFA, timnas Indonesia bisa memanggil pemain-pemain terbaik, termasuk yang bermain di luar negeri, untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di ASEAN. Asisten Shin Tae-yong sampai buka suara soal Bung Toel dan timnas Indonesia. Yoo Jae-hoon, asisten pelatih Shin Tae-yong, memberikan tanggapannya terkait polemik yang muncul akibat komentar Tommy Welly alias Bung Toel tentang timnas Indonesia. Dia mengharapkan agar komentar-komentar dari Bung Toel tidak terus menjadi sumber kontroversi. Baginya, pendapat yang diutarakan oleh Bung Toel hanyalah pandangan pribadi. Jangan salah mengerti, teman-teman. Tidak perlu dibandingkan satu sama lain. Saya sudah bekerja di dunia sepak bola Indonesia selama 14 tahun. Tentu saja, saya sudah mengenal Bang Bung Toel dengan baik dan hubungan kami baik-baik saja. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Kita bisa memahami satu sisi, tetapi di sisi lain, mari berikan dukungan dan doa terbaik untuk timnas kita, ujar Yoo Jae-hoon dalam rekaman Instagram miliknya. Yoo Jae-hoon juga berharap agar sepak bola Indonesia dapat meraih kesuksesan. Demikianlah sepak bola Indonesia. Jika hasil dan prestasi timnas tidak memuaskan, tentu PSSI akan mengambil keputusan yang tepat. Semoga sepak bola Indonesia terus maju. Garuda harus terbang lebih tinggi, kata Yoo Jae-hoon. Bung Toel menjadi sorotan di tengah keberhasilan timnas Indonesia.
Selama ini, Bung Toel dikenal sebagai kritikus Shin Tae-yong dan kebijakan yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Video Bung Toel yang terlihat tidak antusias saat skuad Garuda mencetak gol saat melawan Vietnam menjadi viral dan menjadi pembicaraan banyak orang. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam bulan Maret, yang membuat mereka naik ke posisi kedua dalam klasemen grup F dengan 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam. Dengan pencapaian ini, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang merupakan tahap di mana setiap negara memiliki kesempatan untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Kiper Leeds United sepertinya siap jadi warga negara Indonesia. Danny van den Heuvel, kiper muda dari tim Leeds United U21, memberikan isyarat kepada PSSI bahwa ia tertarik untuk dinaturalisasi, memberikan alternatif bagi timnas Indonesia selama proses naturalisasi Martin Paes masih berlangsung. Proyek naturalisasi yang sedang dipercepat oleh PSSI telah menghasilkan sejumlah pemain baru yang akan memperkuat skuad timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Perubahan besar terlihat dalam skuad timnas Indonesia, terutama selama berkompetisi di Piala Asia 2023, menunjukkan progres yang nyata dari waktu ke waktu. Timnas Indonesia mencatat kemenangan gemilang 3-0 saat melawan Vietnam. Skuad Garuda menampilkan permainan yang luar biasa sehingga berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pemain-pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia langsung memberikan kontribusi positif dalam kemenangan tim Garuda dalam pertandingan kedua melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi. Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen melakukan debut bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam tersebut. Danny van den Heuvel, kiper muda tim Leeds United U21, memberikan isyarat kepada PSSI melalui media sosial, menunjukkan minatnya untuk dinaturalisasi. Ini memberikan opsi alternatif bagi Timnas Indonesia selama proses naturalisasi Martin Paes masih berlangsung. Danny van den Heuvel, yang memiliki keturunan Indonesia Belanda, telah mencuri perhatian setelah mengikuti akun resmi Instagram PSSI. Meskipun sudah memiliki pengalaman bermain untuk timnas Belanda di berbagai level usia, termasuk di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Danny van den Heuvel belum dipanggil untuk bergabung dengan timnas senior Belanda. Kemungkinan inilah yang membuat Danny van den Heuvel tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, dan ia terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia melalui media sosialnya. Meskipun PSSI telah memulai proses naturalisasi Martin Paes, namun terdapat kendala yang dihadapi, sehingga Danny van den Heuvel muncul sebagai alternatif yang menarik.